Kalau kalian perhatiin di channel ini, gue belakangan jarang banget bahas soal komponen komputer. Mau itu GPU, memori, atau mungkin kayak water cooler. Dan itu alasannya karena channel gue masih kecil, gue juga nggak terlalu sering dikasih komponen. Dan kalau misalkan gue reviewnya terlalu telat, menurut gue juga nggak terlalu menarik ya buat kalian. Tapi NZXT datang ke channel ini dan nawarin gue untuk review paket water cooler dan juga casing terbaru mereka, yaitu H510 Elite dan juga Kraken Z63. Jadi gue sebenarnya tertarik sih. Apa sih rasanya kalau misalkan kalian udah punya komputer yang bagus, tapi kalian pengen upgrade looks dan juga cooling dari PC kalian? Nah, kalau kalian salah satu dari orang yang lagi sedang mencari-cari hal tersebut, kalian datang ke video yang tepat. Sebelum gue lanjutin video ini, gue pengen ngomong kalau misalkan kalian udah datang ke video ini, thank you udah datang ke channel yang masih unyu dan kecil ini. Tapi kalau misalkan kalian baru dan belum pernah subscribe, gue mau ngajak kalian untuk subscribe channel gue di bawah. Dan juga kalau misalkan kalian suka, bisa nyalain notifikasi belnya, jadi kalian nggak ketinggalan review-review paling terkini, mau itu peripheral atau mungkin PC komponen kayak NZXT yang sedang kita bahas pada hari ini. Jadi hari ini gue akan specifically lebih membahas tentang pengalaman gue ketika gue mau ganti casing dan juga paketan water cooler dari NZXT. Gue tahu mungkin paketan ini bukanlah sebuah upgrade yang sebenarnya sering dilakukan orang. Cuman biasanya ketika lu merakit PC pertama lu, biasanya gue lebih fokus untuk mendapatkan performa yang paling baik. Dan performa yang paling baik itu gue biasanya translasikan dengan memilih komponen seperti motherboard, SSD, atau mungkin GPU untuk mendapatkan performa paling bagus. Dan mungkin gue sedikit mentoleransikan untuk melihat kayak tampilan dari casingnya. Dan kali ini adalah kayak satu contoh ekstrim di mana kalian bener-bener upgrade to the top. Karena harganya tuh nggak main-main. Kayak kalian bisa search H510 Elite dan harga Kraken Z63. Ini adalah cooler terbaru dari NZXT yang bener-bener beda dari yang lainnya. Karena kalau boleh jujur, performa yang didapatkan dari cooling ini sebenarnya nggak beda jauh sama cooler-cooler yang mungkin harganya lebih murah dari cooler yang satu ini. Tapi kalau misalkan kalian bener-bener kepengen cooler estetika dan dibandingin, maksud gue dipadukan dengan casing yang memamerkan isi dalam dari komponen kalian, mungkin memang dua komponen ini adalah komponen serasi untuk menjadi next upgrade buat PC build kalian. Kenapa? Karena Z63 ini adalah water cooler yang punya LCD screen pada kepala water coolernya. Yes! Ada LCD screen, dan LCD screen-nya itu nggak cuma sesuatu yang nampilin logo NZXT secara statis. Ini bisa kalian ganti sesuai dengan kemauan kalian. Dilengkapi dengan kemampuan dari NZXT Cam, kalian mempunyai kebebasan untuk mengganti apapun yang kalian mau. Kalau misalkan kalian udah yakin untuk ngambil H510 Elite ini, pasti kalian bertanya, oke, kalau misalkan gue ngambil casing yang segitu mahal dan estetiknya luar biasa keren, apakah pengalaman ketika kalian ngerakitnya juga sangat enak sampai worth sampai harga segitu? Dan menurut gue jawaban untuk pertanyaan itu adalah maksudnya gini, gue nggak bilang bahwa H510 Elite adalah casing yang jelek. Bahkan menurut gue, ketika kalian buka belakangnya untuk melihat kabel manajemen yang diberikan oleh NZXT untuk mengatur kabel ini sebenarnya cukup bagus. Maksudnya gue bisa bilang cukup keren. Karena dia punya dua jalur yang bisa kalian gunakan untuk mengalirkan 24 pin kalian. Dan untuk beberapa kabel mungkin seperti SATA dan juga kabel-kabel yang bisa kalian gunakan untuk colok seperti USB 3 dan semua kabel header. Sedangkan kalau misalnya kalian mau colok 8 pin, semua alurnya itu sudah diberikan. Nah, yang agak gue sayangkan adalah dengan casing seperti ini, mereka nggak memberikan jarak yang cukup tebal untuk bisa mengakomodir kalau misalkan kabel kalian ended up menjadi terlalu tebal. Karena untungnya, karena gue hanya menggunakan satu hard disk, slot hard disk kedua yang ada di bawah basement sebelah PSU bisa gue manfaatkan untuk bisa menyimpan kabel-kabel yang gue tidak gunakan. Tapi kalau misalnya dalam kasus dua slot hard disk itu penuh, artinya gue akan kehabisan tempat untuk bisa menyimpan kabel. Dan itu bisa menjadi sarang kalian untuk bisa membuat casing belakang kalian susah ditutup karena menjadi sedikit lebih gendut. Dan itu menurut gue adalah improvement yang harusnya dilakukan sama NZXT untuk H510 Elite ini. Karena namanya udah H510 Elite, masa kalian gak memberikan kayak tempat kabel yang perfect untuk casing kalian? Karena casing kalian udah kelihatan perfect gitu kan. Gue beranggapan H510 Elite ini adalah salah satu SKU casing yang cukup tinggi dari NZXT. Namun, support untuk water coolingnya ternyata tidak terlalu dipikirkan dengan baik. Karena ketika saya sampai, saya agak kaget bahwa ternyata NZXT hanya mensupport untuk satu kipas 120 mm di atas. Artinya, ketika saya ingin mounting radiator ini di atas, saya tidak bisa melakukan itu. Dan dengan terpaksa, saya harus mounting radiator di depan. Dan
Mungkin buat kebanyakan orang ini bukan masalah, tapi artinya kalau misalkan kalian sudah spending uang yang cukup banyak untuk dua komponen ini, dan kalian nggak mendapatkan fleksibilitas yang kalian inginkan, mungkin beberapa orang akan cukup kesal. Nah, kalau misalkan kita ngomong soal ventilasi, kaki yang diberikan pada NZXT ini juga cukup tinggi. Cuman memang yang agak gue ragukan adalah ventilasi untuk kipas depannya. Karena gue harus pasang radiator, satu-satunya ventilasi yang bisa didapatkan dari casing ini hanya terletak di sebelah kiri, di mana diberikan sebuah ventilasi dari sisi casing sebelah kiri yang bisa kalian copot kalau misalkan kalian mau bersihin, misalkan ada debunya. Karena semua dilengkapi dengan filter, sehingga kalian bisa menahan debu untuk langsung masuk ke dalam casing. Tapi kembali lagi, selama gue menggunakan ini dengan Kraken Z63, gue tidak menemukan adanya kejanggalan seperti suhu yang terlalu tinggi, atau mungkin ketika bermain ada suatu suhu yang menurut gue agak ekstrim. Karena bahkan ketika gue tes dengan Cinebench R20 dengan 10 run yang biasanya gue lakukan, suhunya pun tidak bisa naik lebih dari 70 derajat. Nah, gue sadar bahwa mungkin buat kalian yang udah tahu testbed gue hanya menggunakan Ryzen 2600, dan sebenarnya kalau bisa dibilang Z63 ini terlalu overkill untuk dipasangkan dengan 2600. Tapi gue yakin kalau misalkan kalian menggunakan Ryzen seri 3000 atau mungkin Intel generasi yang lebih baru seperti generasi 9 atau generasi 10, Z63 ini dijamin bisa melibas suhu apapun kalau kalian mau ngapain aja. Nah, kalau misalkan kalian mau investasi dan masih nggak yakin gue harusnya ngeluarin duit segini banyak kayak untuk dua paket ini, sebenarnya kalau misalkan kalian kepengen masuk ke environment NZXT, tenang aja, karena NZXT sendiri sebenarnya sudah mencoba untuk menciptakan satu ekosistem di mana kalian bisa menggunakan kebanyakan produk NZXT dan itu akan membuat hidup kalian lebih nyaman. Contohnya, kalau misalkan kalian udah yakin untuk bisa mendadanin PC kalian dengan RGB yang luar biasa, NZXT ini sudah memberikan NZXT strip yang bisa berkomunikasi dengan NZXT controller yang sudah terinclude dengan H510 Elite kalau kalian beli. Artinya, kalian bisa mengkontrol hampir 3 kipas tanpa harus mencolok ke motherboard. Dan itu cukup berguna kalau misalkan motherboard kalian nggak mempunyai banyak colokan fan header. Dan contohnya, kalau misalkan kalian menggunakan Z63, jangan lupa untuk ngecek fan header kalian, apalagi USB 2 header. Karena Kraken Z63 ini membutuhkan extra USB 2 header. Dan walaupun motherboard gue cukup bagus, B450E ini hanya memiliki satu USB 2 header. Sampai akhirnya saya harus minta NZXT untuk mengirimkan USB internal hub yang bisa membuat saya bisa mencolok USB header dan juga mengkontrol Z63 secara software. Jadi jangan lupa untuk cek komponen dan kompatibilitas kalian kalau misalkan kalian mau pakai dua komponen ini. Selain itu, kalau misalkan kalian mau extend dengan bernama NZXT, ada NZXT Pack yang bisa dipakai untuk gantung headphone kalian. Habis itu ada NZXT Shoe Controller yang bisa kontrol RGB kalian. Memang sayangnya RGB ekosistem NZXT ini belum bisa berkomunikasi dengan sistem-sistem seperti RGB Aura Sync atau MSI Mystic Light dan semua RGB yang biasa digunakan oleh software brand manufacturer besar dari motherboard. Jadi agak sayang aja ya, maksudnya udah punya RGB yang cukup ganteng tapi nggak bisa komunikasi sama motherboard. Cuman gini, sebelum gua ngomong ke konklusinya, kalian mesti ngerti komponen ini tuh bukan komponen murah. Casingnya sendiri itu berkisar di harga 2,5 juta, dan lebih gilanya lagi coolernya sekarang kalau nggak salah harga terakhir ada sekitar 4 juta. Kalian bisa cek di e-commerce kesayangan kalian masing-masing. Dan gua nggak bilang bahwa semua orang harus beli upgrade casing dan water cooler ini. Maksudnya kalian bisa semua komen di bawah, ya tapi brand ini harganya cuma segini dan brand ini harga segini dan looksnya sama. Yes, betul. Tapi lu mesti tahu, untuk 2,5 juta, H510 Elite ini memberikan suatu build quality yang pas untuk segalanya. Mungkin kalau misalkan kalian dari beberapa reroll, kalian bisa lihat bahwa kualitas dari body terkadang bisa dilihat kok tipis ya. Tapi, walaupun begitu, tipis ini tetap bisa membuat build quality dari body ini cukup solid dan tidak flexing sama sekali. Dan dengan kelengkapan yang agak subtle seperti back panel yang punya mur yang nggak bisa copot supaya kalian nggak kehilangan, terus warna putihnya yang sangat ganteng, logo NZXT yang punya engraving yang sebenarnya sangat subtle di depan, dan untuk kuliknya sendiri, jujur, gue ngomong aja sama kalian, dengan performa seperti ini, kalian bisa mendapatkan performa yang kurang lebih sama dengan harga yang jauh lebih murah. Tapi dengan mendapatkan performa yang seperti ini, dan layar yang bisa menghibur kalian, dan memadukan warna estetikanya dengan kombinasi H510 Elite, menurut gua adalah nilai jual yang tidak bisa diberikan oleh brand manapun, kecuali kalian benar-benar pengen
memberikan nilai estetika yang sama, tapi berusaha sedikit dengan mencoba mencampur dengan brand lain. Ya, semoga berhasil. Karena kalau misalkan kalian udah capek dengan hal tersebut, mungkin nggak ada salahnya untuk bisa menengok kombinasi yang ini sebagai upgrade casing dan juga water cooling kalian. Minusnya, ya siap-siap downgrade aja sih sebenarnya. Jadi, kalau misalkan kalian udah pengen nabung untuk bisa memberikan hidup baru ke PC kalian, sebenarnya paket NZXT Elite H510 dan juga Kraken Z63 ini bukan pilihan buruk. Selama budget kalian masuk aja untuk kedua komponen yang satu ini. Segitu kayaknya pengalaman gue untuk rakit NZXT build yang satu ini. Kalau misalkan kalian punya saran atau mungkin komponen yang pengen kalian idamkan untuk beli, tapi masih nggak yakin kira-kira cocok apa enggak, kalian bisa komen di bawah, jadi mungkin kita bisa cari caranya untuk bisa review komponen tersebut. Dan kalau misalkan kalian tertarik untuk review barang-barang NZXT lebih lanjut, kalian juga bisa saran di bawah, soalnya mungkin kita bisa request NZXT, siapa tahu mereka bisa kirimin barang lebih banyak lagi. So, terima kasih udah nonton. Nama gue Jonathan. Stay safe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.